Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adela, NIM 1807276, nomor absen 27. Di sini saya sedikit akan mempraktikkan atau menjelaskan tentang kedaulatan medis terkena gigitan binatang atau keracunan. Adapun terjadinya penyebab keracunan, adanya suatu zat yang masuk ke dalam tubuh kita dengan jumlah yang besar atau terlalu banyak. Nah, menyebabkan kita reaksi yang tidak sehat atau tidak stabil. Nah, adapun terjadinya keracunan dari mulut seperti minum minuman obat atau makanan, zat kimia atau makanan yang sudah terkena racun atau kadaluarsa. Nah, seperti kita misalkan meminum zat kimia atau seperti apa? Misalkan nih kita minum zat kimia. Nah, di situ reaksi kita tuh seperti keracunan, misalkan lemas atau kepala pusing, muka pucat atau kulit kebiru-biruan. Nah, pertolongannya kita harus berdirikan posisi si korban duduk dengan condong ke depan seperti kayak gini. Nah, berdiri di samping korban. Kalau ada misalnya di sampingnya, nah di sini. Nah, ini korban condongan ke depan. Kita harus menggunakan seperti sarung tangan untuk memegang si korban agar kita aman. Nah, kita membuat rangsangan muntahan kepada si korban, misalkan kita mau megang kayak gini, untuk si korban bisa memuntahkan minum air tersebut itu. Atau cara si telunjuk kita harus memasukkan ke dalam mulut kita agar si minuman itu, zat kimia itu muntah lagi, seperti keluar dari mulut kita seperti kayak gini, memuntah kayak gitu. Nah, kan itu cara pertama. Nah, misalkan kalau si korban lalu pingsan atau tidak bisa apa-apa, larikanlah ke rumah sakit yang terdekat agar si korban itu selamat dari keracunan tersebut. Adapun kita keracunan melalui pernapasan kita. Nah, misalkan terjadinya sesak napas, kita untuk bernapas kulit kita berbiru-biruan, napas kita berbau saat kita berbicara. Terus kita harus bisa bisa mencegah itu. Misalkan kita sesak napas, bila kita memakai kamidah atau kancing, nah bukalah kancing tersebut agak longgar agar kita tidak susah bernapas. Nah, kalau kita misalkan batuk, kita harus segerakan meminum air putih yang banyak agar kita bisa mencegah semua hal itu tersebut. Nah, kalau kita terkena gigitan ular atau ular berbisa atau tidaknya, nah yang pertama, kita tidak boleh cemas atau panik, gimana ini luka harus gimana. Nah, kita pertama-tama harus tenang atau diam. Tenangkan diri kita, jangan panik atau cemas. Nah, kalau kita memakai perhiasan atau gelang, kalung, dan seperti apa misalkan ini pada gelang, nah lepaskan si gelangnya dulu, letakkan di bawah. Nah, sesudah itu misalkan gigitan kita dari sini tangan. Nah, kalau ada tangan itu, bersihkan dulu gigitan bekas gigitan ular,
pakai air bersih yang mengalir supaya gigitan itu bersih atau terkena apa gitu cairan tersebut mengalir, atau pakai lap yang bersihkan. Nah, setelah bersih, bawalah tali atau tali sepatu maupun beber atau apa, taliin ke tangan kita yang bekas gigitan ular tersebut lebih kencang. Gunanya apa kalau tali ini dibelitin sama bekas tadi ular? Nah, supaya bekas gigitan ular itu tidak menyebar ke area tubuh yang lainnya. Nah, kalau tidak bisa menangani cepat, kita harus membawa si pasien tersebut ke klinik maupun rumah sakit yang terdekat. Nah, si tangannya yang sudah diikat ini jangan dulu dilepas, mau dilarikan ke rumah sakit, dan di sana ada penanganan medis yang sudah bisa ditangani oleh medis. Nih, ada juga terkena sengatan lintah. Nah, penanganannya yang pertama, si lintah pinggirkan dulu dari badan kita. Misalkan lintah dari sini, nih pinggirkan, misalkan pakai kayu apa. Nah, yang kedua itu kita basuhkan air kepada tangan kita, oleskan dan bersihkan. Nah, yang ketiga, kalau tidak ada garam atau alkohol, taburi ke tubuh kita yang bekas lintah tersebut. Taburin kayak gini, taburin. Nanti gosok-gosok. Nanti juga setelah itu tidak ada lagi, si darah itu tidak akan mengalir lagi kalau pakai garam atau minyak. Pakai garam juga bisa. Itu penanganan cara mengatasi lintah dari tangan maupun tubuh kita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan cara penanganan terkena gigitan serangga. Nah, kita misalkan terkena gigitan ulat bulu nih, tapi kita lihat dulu apakah itu benar terkena serangga ulat bulu, apa hewan apa yang lain gitu yang kita lihat. Nah, diamkan dulu yang gatal itu misalkan 5 menit. Nah, kalau terjadi pada tangan kita, misalkan bentol-bentol apa merah-merah. Nah, penanganan pertama lihat dulu misalkan ada bintik merah atau total merah. Nah, lakukan ada air panas, bawa air panas segelas, kasih garam. Nah, seperti itu, oleskan si garam itu kepada tangan kita. Nah, yang kedua bisa juga memakai kayu putih nih, oleskan kepada tangan kita, misalkan buka. Nah, kita oleskan dan diamkan selama 5 menit atau 10 menit juga sudah tidak ada gatal-gatal atau merah-merahnya mulai tidak ada. Nah, itu cara penanganan terjadinya sama serangga. Mohon maaf bila ada kesalahan dari video yang saya mempraktekkan saat tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.